I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. We never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us.
cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. There's something different about the way we are. There's something different about the way we are. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright.
sit right down and talk it through. You found a little love and give it back again. Is it supposed to be this hard? Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace no matter where you are. You will find happiness, you will find happiness somewhere. You will make it back out there. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams been put on hold, the story of a life starts to unfold. Many lessons learned, but you still get burned. Do you ever look up in the sky sometimes, wondering where you are, wishing you could be right here? Do you ever want to start all over again? You find happiness out there. You will make it back, I swear. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams been put on hold, the story of our life starts to unfold. Many lessons learned. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams been put on hold, the story of a life starts to unfold. Many lessons learned, but you still get burned. Puskesmas in delivering climate change service to address the adverse effect of climate change. The project will employ a mixed methods approach, including literature reviews, stakeholder consultation, and case studies to collect empirical evidence for the development of a dashboard. Data collection will be conducted out in selected pilot sites in Indonesia, Banda Aceh, Ambon, and Mataram. And the exchange visit and knowledge sharing will Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. I fall into you. Hey, I wish I could show you more. Cause baby you deserve some more. But still you're here and that's what I adore. Should've told you straight away everything I have to say.
kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I'll bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. So you came home late just 'cause you wanted to. Your mom's still awake with her heart in two. She started, where have you been? It's 2:30. Only because you came home when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I'll bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I'll bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd believe in me? So painfully quiet and slow. I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So
Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I know that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, letting go. Letting go. Tell me, should I know? Just tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I known that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? Tell me, should I know? Should I that you'll be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, to let go. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. To get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it up, we had its time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So
wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than just us. Ooh, hey. Mm, you better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me go, but you got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Check. Oh, yeah. Mm. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Surrender to me, oh. To me, yeah. Surrender. Hadirin, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram atau yang mewakili,
Yang terhormat Rektor Universitas Mataram atau yang mewakili, Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram atau yang mewakili, tamu undangan, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara peluncuran kegiatan penelitian bersama Core Step, solusi berbasis pengetahuan yang inovatif untuk sistem layanan kesehatan primer yang inklusif dan siap menghadapi perubahan iklim. Good morning and welcome to the project launch of Collaborative Research Core Step, solusi berbasis pengetahuan yang inovatif untuk sistem layanan kesehatan primer yang inklusif dan siap menghadapi perubahan iklim. Hadirin, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berikut merupakan video pengenalan proyek Core Step. Untuk itu, kepada panitia dipersilahkan. Ladies and gentlemen, to open today's project launch, we would like to present the introductory video of the Core Step project. To the organizing committee, time is yours. The Core Step program aims to strengthen primary healthcare or Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas in delivering climate just service to address the adverse effect of climate change. The project will employ a mixed methods approach, including literature reviews, stakeholder consultation, and case studies to collect empirical evidence for the development of a dashboard. Data collection will be conducted out in selected pilot sites in Indonesia, Banda Aceh, Ambon, and Mataram. And the exchange visit and knowledge sharing will involve targeted primary healthcare center in Australia. The project will collaborate with primary healthcare professionals to develop climate services that are informed by a gender analysis, design targeted interventions that address subpopulation needs, and enhance the skill of people with disabilities and other marginalized groups. Deliverables of this project include a detailed report summarizing the findings of the evaluation, including the identified climate vulnerabilities, the adaptive capacity of health center, and the specific needs related to climate resilience. Hadirin sekalian, Ladies and gentlemen, acara selanjutnya ialah sambutan oleh Kepala Penelitian, yakni Dr. Rina Suryani selaku perwakilan dari Indonesia dan Dr. Connie Chairugan selaku perwakilan dari Australia. Sambutan pertama akan diberikan oleh Dr. Rina Suryani.
Our next agenda is a few words of greeting, which will be delivered by our two lead researchers, Dr. Rina Suryani Oktari from Indonesia and Dr. Connie Charugan from Australia. We will be starting with Dr. Rina. To Dr. Rina, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya nggak tahu kalau salam di Mataram apa ya. Biasanya syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, kemudian Ibu dari Kabid Yankes, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga Pak Eko selaku Site Koordinator Mataram dan Dr. Yoga selaku peneliti dari Universitas Mataram. And then our special guest, Connie and Liki, welcome to Mataram and for me too. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa terhadap khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang bersedia menjadi tuan rumah untuk Project Launch ini dan tentunya bersedia berkolaborasi dengan Universitas Syah Kuala dan Griffith University melalui program koneksi. Ini merupakan hibah dari pemerintah Australia dan saat ini hibah ini masih pilot. Jadi saya berharap kolaborasi antara Universitas Syah Kuala dan mitra-mitra yang terlibat di penelitian koneksi ini dan juga Universitas Mataram akan semakin diperkuat sehingga kita dapat terus melanjutkan kolaborasi terutama di bidang penelitian, terutama lagi karena antara Universitas Syah Kuala dan Universitas Mataram sudah memiliki MOU, dan saya juga tadi sudah cek ternyata memang sudah ada MOU dan selama ini memang sudah banyak kolaborasi yang dilakukan antara Universitas Syah Kuala dan Universitas Mataram. Dan mungkin nanti dengan Bapak Dekan juga mudah-mudahan kita juga bisa memperkuat kembali riset yang kaitannya dengan kesehatan ataupun kedokteran ya, karena memang sebenarnya tadi juga mungkin Pak Eko sudah menyampaikan bahwa tema riset kita ini memang climate change dan health sector gitu ya, jadi makanya judulnya adalah Core Step, Solusi Berbasis Pengetahuan yang Inovatif untuk Sistem Layanan Kesehatan Primer yang Inklusif dan Siap Menghadapi Perubahan Iklim. Jadi karena saya sejak 2018 sudah melakukan riset dengan Pak Eko, jadi yang saya tahu kalau Universitas Mataram berarti Pak Eko gitu ya. Jadi alhamdulillah saya melalui proyek koneksi ini saya diperkenalkan oleh Pak Eko dengan Dr. Yoga, dengan Dr. Farah. Ini SDM yang luar biasa dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Mudah-mudahan ini menjadi awal kolaborasi yang baik antara FK USK dan juga FK Unram. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kolaborasi riset yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin sekalian, penelitian ini dilakukan tadi di 3 kota, di Banda Aceh, Ambon, dan Mataram, dan kita sudah melakukan project launch minggu lalu di Ambon, dan hari ini di Mataram, dan insya Allah hari Jumat akan dilakukan di Banda Aceh. Jadi Connie dan Liki ini melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Ambon, kemarin sempat ke Padang karena menghadiri International Conference, dan juga hari ini di Mataram, kemudian nanti akan ke Banda Aceh. Penelitian ini merupakan kolaborasi tidak hanya mitra di universitas, tapi kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Puskris, ada Dr. Ina di tim penelitian kami, kemudian juga ada dari IKLI, itu Pak Arief, kebetulan beliau juga dulu di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ada Dr. Mizan, beliau sebenarnya Associate Professor di Kobe University, tapi juga beliau punya lembaga yang namanya CARI. Selain itu juga penelitian ini akan dilaksanakan selama setahun, jadi memang sangat singkat, tapi ini adalah piloting dan koneksi sendiri sudah mengalokasikan budget yang cukup besar untuk penelitian yang berfokus di bidang perubahan iklim, jadi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ya apa yang sudah kita mulai melalui pilot project ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada stakeholder yang juga berhadir pada hari ini. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Tadi dari BPBD, mungkin dari Dinas LHK, kemudian saya juga tadi berkenalan dengan teman-teman dari Yayasan Lombok Care. Terima kasih sudah berhadir, dan kami juga mohon dukungan untuk pelaksanaan riset ini, karena secara umum ada 2 hal yang ingin kita capai dari
proses penelitian selama setahun ini. Yang pertama adalah kita ingin mengkaji bagaimana kerentanan, kapasitas dan juga kebutuhan dari puskesmas terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim di sektor kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dashboard. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita ingin mencoba mengintegrasikan data-data yang sudah ada sebenarnya, sudah dikumpulkan baik di tingkat puskesmas, kemudian dinas kesehatan, itu menjadi satu kesatuan dan bisa membantu terutama puskesmas untuk mengambil keputusan gitu ya. Nanti juga kami akan melakukan audiensi dengan dinas kesehatan, terutama dinas kesehatan kota terkait dengan tadi ya vulnerability capacity dan needs dari puskesmas di Kota Mataram. Nanti akan ada 2 puskesmas yang akan dijadikan pilot. Kami juga mohon masukan nanti dari Dinas Kesehatan Kota Mataram ataupun Provinsi NTB terkait dengan pemilihan lokasi ini. Mudah-mudahan bisa merepresentasikan karena ini pilot satu puskesmas yang dia akan bisa menjadi champion, harapannya bisa menjadi role model. Kemudian satu lagi juga nanti mungkin bisa yang memang benar-benar membutuhkan support melalui kegiatan penelitian ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa ini, Dr. Farah yang tidak bisa hadir juga hari ini, teman-teman adik-adik dari mahasiswa Fakultas Kedokteran yang harus izin akhirnya ya, tidak bisa mengikuti kuliah. Terima kasih banyak sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan insya Allah juga besok akan ada kegiatan focus group discussion di Kota Mataram. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina atas sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan dari Dr. Connie Chairugan. Kepada Dr. Connie, dipersilakan. Thank you very much, Dr. Rina. Now please welcome Dr. Connie to the stage. Thank you. Thank you all for your time sharing with us in this beautiful morning, and all the distinguished guests and all the stakeholders, community members, and policy makers here today. Ya. Cek. Ya, Connie mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para undangan, dan juga stakeholder yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini. I would like to start with acknowledgement of the country, traditional custodian of the land, the air, and the beautiful place here that you prepare for us today. And also sorry, you go. Oke. Ya, Connie juga mengucapkan rasa syukur ya, terima kasih atas terutama kepada negara, kemudian juga keindahan alam, tanah air, dan yang dia bisa rasakan pada hari ini. Our solidarity and also heartfelt prayers, safe thoughts to the floods victim last week in Libya that confirmed death of over 4,300 people, and a few days ago in New York City. So floods and extreme weather events is happening around the world. Ya, Connie juga menyampaikan duka yang mendalam terhadap musibah yang terjadi di Libya, banjir yang melibatkan lebih dari 4.300 korban jiwa, dan juga hal yang sama terjadi di New York. Dan saat ini kita memang sedang menghadapi ya dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan banyak bencana yang terjadi. So with the extreme weather events, we have floods in a corner at the world, and we have droughts here in Mataram, in Lombok. We are entering the second ber, right? September, October, November, and December. It should be the musim hujan, or the wet weather musim here, but we still face serious drought here. Ya, Connie juga menyampaikan saat ini dampak dari perubahan iklim benar-benar dapat kita rasakan ya. Bagaimana mungkin di Kota Mataram juga sedang menghadapi kekeringan yang biasanya kalau ber itu adalah musim hujan, tapi ya seperti tadi sampaikan bahwa Kota Mataram sendiri masih mengalami kekeringan. I think in our generation, climate change or disaster is not just a textbook theory, but it's also vividly filled with a lot of memories and lived experience that really alert us to be more prepared. Ya, saat ini bencana dan juga perubahan iklim yang kita hadapi ini tidak hanya sebatas teori, tapi kita juga bisa merasakan dampaknya langsung, dan ini menjadikan pembelajaran bagi terutama generasi muda bagaimana kita bisa menyiapkan diri dalam menghadapi bencana dan juga perubahan iklim yang sudah di depan mata ini.
guess my appreciations to the Australian government, Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT, for this Connect C grant, and all the incredible, wonderful research partners, organizations, people, researchers that make this opportunity magically appear for us passionately work in the climate-ready healthcare system. Ya, Connie juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DFAT, pemerintah Australia yang sudah menyediakan grant untuk penelitian ini dan terutama juga kepada mitra-mitra yang terlibat dalam proyek penelitian ini. Beliau sangat bersyukur penelitian ini bisa dilaksanakan dengan support dari berbagai pihak. I guess this project aimed to foster respectful and meaningful relationship between people, not only at the community level up until the national level between Indonesia and Australia, and also the relationship with many islands here in Mataram in Lombok, and also relationship with the environment and relationship between data. So how different data sets can communicate each other and help us to build informed policy and practices. Ya, Connie juga menyampaikan penelitian ini tidak hanya membangun kolaborasi antara mitra-mitra di tingkat lokal, tapi juga mitra-mitra di tingkat nasional. Dan proyek ini juga bagaimana mencoba menghubungkan antara lingkungan, kemudian dengan manusia, kemudian juga bagaimana juga mengkoneksi antara satu data dengan data-data lain yang sudah tersedia. I think it's very lucky for people in Ambon and Lombok to have such a very dedicated leaders and pioneer in maritime medicines to move and let us have a lessons learned and a case study for world researchers around the world. Ya, Connie juga menyampaikan sangat beruntung ya masyarakat kota Mataram yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa yang sangat mendukung terkait dengan pengembangan kedokteran maritim ya di Mataram yang menjadi unggulan dan ya ini mudah-mudahan juga bisa berkontribusi kepada peningkatan ketahanan masyarakat di daerah pesisir. Thank you. I think last point, Happy National Batik Day. It's a really wonderful day to celebrate intangible cultural heritage humanity can establish and develop. I hope one day in the future we have a climate-ready Puskesmas Day to celebrate also the partnerships, the efforts that we put into for our future generations in recognizing how data or evidence can help us inform better adaptation and practices and policy in the face of climate change. Thank you. Terakhir, Connie juga senang bisa merayakan Hari Batik Nasional pada hari ini. Dan juga beliau berharap mudah-mudahan Puskesmas juga bisa suatu saat nanti juga bisa merayakan bagaimana Puskesmas ini juga bisa lebih inklusif, lebih tangguh dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim, terutama dengan berbasis bukti ya, evidence, berbasis data, dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Thank you, Okta, for your translation. Ya, terima kasih Okta terjemahannya. Terima kasih Dr. Connie atas sambutannya. Thank you very much, Dr. Connie, for your greetings. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari tim penelitian Universitas Mataram, yakni Bapak Eko Pratjoko PhD untuk memberikan sambutannya. Now we would like to invite the slide coordinator and also representing the University of Mataram for this research project, Mr. Eko Pratjoko PhD, to deliver his greetings and remarks. Kepada Bapak Eko dipersilakan. To Bapak Eko, time is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua beserta undangan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4, mewakili Pak Rektor Universitas Mataram, Bapak Profesor Akmaluddin. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Amsu, saya lupa ingat, mohon maaf. Kemudian yang terhormat Dr. Connie, Dr. Okta, dan Miss Like, welcome to Lombok, Indonesia. For Dr. Kam again, for Connie and Mr. Like, it's the first time to Lombok, Indonesia. Welcome here. And yang terhormat perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Ibu Nina, dan undangan yang lain, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan hari ini.
Saya mewakili dari tim kolega dari tim peneliti dari pihak Universitas Mataram. Mungkin ada yang banyak bertanya karena sebenarnya kalau perkenalan saya adalah dosen di Fakultas Teknik, tepatnya di Teknik Sipil Universitas Mataram. Jadi kok ada orang teknik ikutan di sini ngapain ini gitu ya. Nah, dengan topik tentang penelitian tentang pelayanan kesehatan. Jadi ini ada cerita, mungkin saya akan sedikit cerita bahwa hubungannya sudah dimulai sejak tahun 2013 kami UNRAM dengan Universitas Syah Kuala. Pada saat itu kami banyak berkecimpung dalam mitigasi bencana dengan BPBD, BNPB. Saat itu ada bulan PRB diadakan di Kota Mataram. Ini enggak perlu translate ya? Enggak saya translate ya, enggak usah ya? Oh, ya. I will tell you later. Oh ya langsung ya, oke. And in that time, di waktu itu ada pertemuan perguruan tinggi se-Indonesia untuk mitigasi bencana dan kita terlibat di dalamnya. Setelah itu kemudian kami mendapat undangan dari Universitas Syah Kuala untuk menghadiri FGD di Banda Aceh tentang hal tsunami, karena kebetulan saya pribadi penelitian saya di pantai dan tsunami. Nah, kemudian di sana kami berkenalan dengan peneliti-peneliti dari Syah Kuala, ada Prof. Samsidik, ya, ada profesor yang lain juga, Prof. Khairul Munadi dan sebagainya. Di sana ada penelitian TDMRC, namanya Pusat Riset Tsunami dan Disaster Mitigation. Nah, itu sudah terkenal internasional bahkan. Nah, kemudian setelah itu tahun-tahun berikutnya berlanjut pada proyek-proyek berikutnya. Syah Kuala mendapatkan proyek dari USAID, didukung oleh USAID tentang perubahan iklim di daerah pesisir. Kemudian di sanalah Bu Okta juga ikut terlibat. Kami melakukan penelitian di Ampenan, di Pondok Prasi, di Ampenan saat itu. Dan terakhir ini kemudian kemarin kami juga dihubungi lagi oleh Dr. Okta sendiri. Namun melihat dari topiknya, sudah pelayanan kesehatan ini mungkin teknik sudah tidak bisa lagi Bu ikut membantu, ya kita akan support saja secara non-teknis. Nah, kami hubungkanlah dengan teman-teman kami dari dosen-dosen kedokteran. Fakultas Kedokteran dalam hal ini adalah tadi disebut Dr. Farah, Dr. Yoga, dan atas dukungan dari Pak Dekan Fakultas Kedokteran, maka acara ini pun kami force atau kami dukung supaya diadakan di Fakultas Kedokteran. Jadi di sini di aula ini, aula namanya Dr. Sabrina ya, Dr. Jinda Sabrina ya. Itu adalah ini aulanya bisa pasar di sini kan juga. Saya sendiri baru pertama kali masuk sini, belum pernah lihat ya. Lihat fotonya saya juga, bagus sekali gitu ya. Jadi pertama kali juga saya berkunjung ke gedung Fakultas Kedokteran. Nah itu mereka juga mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa tahu juga, ini adalah Fakultas Kedokteran UNRAM, ini kondisinya, situasinya dan sebagainya. Nanti bisa juga berkenalan dengan Pak Dekan dan sebagainya untuk tindakan lebih lanjut. Jadi itu sejarahnya, maka nanti untuk pelaksanaan penelitian memang secara teknis akan dilaksanakan oleh Bu Dr. Farah dan Dr. Yoga. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, memang kalau peneliti itu kan harus berpikir lebih jauh ke depan gitu ya. Jadi kadang-kadang orang gitu aja kok dipikirin gitu ya. Apalagi tentang perubahan iklim itu kadang-kadang ya sudah disampaikan itu hanya textbook awalnya. Orang tidak percaya gitu ya. Tapi setelah lambat-lambat 5 tahun, 10 tahun berikutnya ternyata kita akhirnya juga sepertinya memang benar ya apa yang dulu 10 tahun disampaikan tentang perubahan iklim itu, karena kita merasakan dampaknya. Jadi mungkin tahun-tahun sekarang dan ke depan ini memang kita harus bersiap-siap untuk menghadapi itu. Apa dampaknya? Karena masalahnya dia bekerja secara slow ya, secara pelan-pelan. Gitu. Jadi kami yang bekerja di mitigasi bencana, namanya mitigasi, kita harus sudah persiapkan lebih dini dulu sebelum bencana itu terjadi, untuk supaya dampaknya itu menjadi lebih kecil. Ya, jadi ini salah satu inisiatif dari para peneliti, bagaimana kesiapan dari puskesmas kita, ya kalau bahasa Inggrisnya memang pelayanan kesehatan, kalau kita sebut puskesmas, menghadapi dampak dari perubahan iklim. Saya tidak tahu apa dampak perubahan iklim itu. Mungkin banyak yang batuk-batuk gitu ya, banyak yang kekeringan. Seperti kekeringan hari ini kan menimbulkan banyak penyakit juga ini apa gitu. Nah itu nanti maka sudah siap ada lonjakan-lonjakan kasus dan sebagainya di puskesmas. Sehingga nanti ke depan bisa lebih siap lagi. Nah secara teknis mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya juga mungkin terima kasih. Saya mohon dukungan juga dari para stakeholder yang ada di Kota Mataram, di Provinsi NTB juga, supaya kegiatan penelitian ini bisa berjalan baik. Mungkin juga tidak hanya dilihat dari penelitiannya, berhasil atau tidak, tapi sebenarnya dilihat manfaatnya. Manfaatnya bagi kita, masyarakat kita di NTB, khususnya di Kota Mataram.
Jadi mari kita ambil semaksimal mungkin manfaat bisa diambil dari kegiatan penelitian ini. Saya kira itu bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak. Terima kasih Dr. Koni, terima kasih Dr. Okta atas kepercayaannya selalu bermitra bersama kita. Terima kasih kepada Semataram dan Fakultas Kedokteran atas dukungannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Prajoko atas sambutannya. Thank you very much, Pak Eko, for your welcome remarks. Selanjutnya ialah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Ibu Nina Yulaida, SKM MKes, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes NTB. Next, we have opening remarks by the head of West Nusa Tenggara Provincial Health Office, who will be represented by Ibu Nina Yulaida, SKM MKes, Head of the Health Services Division. Kepada Ibu Nina dipersilahkan. To Ibu Nina, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, izin saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada kesempatan ini belum bisa hadir bersama Bapak Ibu semua karena ada agenda mewakili Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Mataram, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang saya hormati tim peneliti dari UNRAM, tim peneliti dari Sahkwala Dr. Okta, dari Griffith University, welcome. Itu Lombok, pertama kali ke Lombok. Nah, biasanya kalau ke Lombok itu yang pertama diicip adalah plecing. Oh sudah. Nah, ada apa istilahnya? Jadi ada istilah kalau suka plecing nanti akan kembali lagi. Berarti ini yang sudah kembali lagi ya. Berarti sudah. Bapak Ibu dari OPD yang terkait yang pada kesempatan hari ini hadir di sini dan Bapak Ibu semua berbicara tentang puskesmas. Jadi saat ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedang mengembangkan dan menaikkan bagaimana pusat kesehatan masyarakat ini ke depan sudah menjadi salah satu pusat kesehatan masyarakat yang seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan nantinya bisa selesai. Jadi selesai mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Dan ini diluncurkan melalui transformasi pelayanan kesehatan primer yang di dalamnya akan sebenarnya ada perubahan-perubahan yang kalau tadinya modelnya pelayanan-pelayanan tertentu, tapi ke depan akan dibuat sebagai klaster. Jadi klaster pelayanan yang di puskesmas nantinya akan selesai, sehingga tidak banyak lagi yang akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, hal ini tentunya membutuhkan sarana, prasarana, nakes yang harus terpenuhi seluruh kompetensinya, yang harus sesuai dengan kebutuhan pelayanannya, dan itu pun akan dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari pemerintah kabupaten kota ataupun kabupaten dan kota. Terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh tim, kami sebenarnya senang karena ada penelitian, apalagi ini terkait dengan climate change. Jadi kami harapkan nanti penelitian ini tidak hanya di puskesmas, karena puskesmas ini kan punya jejaring. Jejaringnya ada klinik, ada dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri. Jadi jejaringnya ini juga memberikan pelayanan kesehatan yang itu membentuk sebuah
jaringan. Jadi dari puskesmas ini akan menjadi pusat dari rujukan dari dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri maupun klinik. Dan jejaringnya ini akan memberikan laporan dari seluruh yang sudah dilaksanakan, baik dari dokter praktek mandiri maupun klinik. Nah, seluruh yang sudah dilakukan pelayanan akan dilaporkan ke puskesmas. Tadi kan berbicara tentang data ya. Data. Jadi basis penelitiannya nanti akan ada data. Jadi kalau seluruh jejaringnya ini secara rutin melaporkan, nanti puskesmas akan mendapatkan data yang menggambarkan kondisi di wilayahnya masing-masing. Nah, dari data-data ini nantinya akan dibawa Dr. Koni ya, ada mini lokakarya. Jadi data-data ini akan dibawa ke rapat mini lokakarya yang melibatkan lintas sektor. Jadi penyelesaian masalah di wilayahnya akan mengundang sektor-sektor ya, ada lingkungan hidup, ada pemberdayaan perempuan, ada juga mungkin pemerintahan desa. Nah, di dalam mini lokakarya ini akan dibahas, nanti akan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh puskesmas dan wilayahnya. Kami memang sangat membutuhkan kolaborasi ini karena kita tahu ya salah satu contohnya AKI, AKB, GISI itu kan sampai hari ini belum selesai. Nah, kalau kita berkolaborasi terus, kami mengharap dari sektor-sektor terkait itu bisa secara aktif. Jadi bukan hanya dinas kesehatan atau Vaskesnya saja. Karena kalau dari Vaskes saja, dari dinas kesehatan saja nggak akan selesai. Karena urusan status kesehatan, urusan sosial, urusan masyarakat ini kan dari berbagai sektor. Dari pemerintahan desa, contohnya untuk kepesertaan BPJS yang masyarakat berobat ke puskesmas, itu asal datanya adalah dari pemerintahan desa. Jadi dari kepala desa akan masuk menjadi peserta BPJS. Nah, setelah masuk ke peserta BPJS, barulah mendapatkan pelayanan di Vaskes. Nah, jadi seperti itu salah satu contohnya. Jadi kami di Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nah, pelayanan yang terbaik yang bagaimana? Itu yang terstandarisasi. Bentuk standarisasi apa? Adalah mutu yang dirupakan dalam bentuk akreditasi. Nah, seluruh puskesmas saat ini sedang menyiapkan akreditasi. Jadi akreditasi inilah itu merupakan cerminan dari mutu yang akan diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas. Karena dari mutu ini, dari akreditasi ini itu cerminan bagaimana seluruh personal, seluruh nakes maupun non-nakes itu melaksanakan tugas-tugasnya dengan sesuai SOP. Nah, dengan dipatuhinya SOP atau penugasan, itu nantinya akan menjadi sebuah budaya mutu. Nah, dengan budaya mutu akan mengurangi, jadi akan menjaga, akan memberikan jaminan terhadap keselamatan pasien. Nah, salah satu yang harus dilaporkan juga oleh puskesmas, itu ada indikator nasional mutu. Indikator nasional mutu ini ada 6 indikator. Seperti contohnya yang sederhana yang seperti ini yang pernah kita lakukan bersama-sama waktu COVID ya. Jadi cuci tangan, pakai APD, nah seperti itu. Indikator nasional mutu ini merupakan yang harus dilaporkan oleh puskesmas. Kemudian juga insiden keselamatan pasien. Nah, ini adalah modal untuk data-data yang bisa dipakai nanti waktu penelitian. Jadi karena ini semua kan sama, kuncinya kan keselamatan pasien. Mau climate change atau mau situasi seperti kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, 2020-2021, itu hal yang paling menggetarkan kita karena sampai kita tidak berani keluar rumah kan, kita tidak berani tapi juga dilarang keluar rumah. Nah, puskesmas itu sudah teruji
Jadi dengan adanya wabah COVID itu, disitulah puskesmas sudah teruji, walaupun tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal atau optimal karena memang ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh puskesmas, tapi puskesmas tetap diberikan pembekalan jadi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mereka tetap eksis sesuai dengan pelayanan yang boleh diberikan saat itu. Nah, dari tahun ke tahun tidak lepas. Jadi puskesmas ini tetap setiap tahun mendapatkan pembekalan dari Kementerian Kesehatan. Nah, saat ini juga sedang dilakukan untuk optimalisasi melalui transformasi layanan primer. Nah, transformasi layanan primer. Nah, jejaringnya selain tadi jejaring Vaskes, ada juga ada posyandu. Nah, posyandu ini merupakan saringan. Jadi penapisan yang mana yang akan dibawa ke puskesmas. Puskesmas juga penapisan untuk rujukan. Nah, posyandu untuk penapisan untuk menggambarkan masyarakat mana yang membutuhkan layanan lanjutan ke puskesmas. Jadi ada dua bentuk. Jadi ada di posyandu sebagai pemetaan dari situasi kesehatan di warga di setiap desa atau kelurahan. Kalau di Kota Mataram ya, nah tadi di Kota Mataram itu ada posyandu saya tidak hafal ada berapa posyandu di satu kecamatan di Kota Mataram. Nah, jadi yang sehat ya sudah selesai di posyandu, diberikan vitamin, diberikan pembekalan di posyandu. Nah, untuk yang akan mendapatkan layanan lanjutan dibawa puskesmas. Demikian juga di puskesmas. Di puskesmas konsepnya harus selesai. Jadi kecuali yang memang harus dirujuk dan memang kecuali yang memang tidak bisa dilakukan di puskesmas itu akan dirujuk. Jadi harapan kami semua nanti masyarakat itu akan terlayani dengan sebaik-baiknya, dengan mutu yang tadi sudah dirupakan dalam bentuk akreditasi, karena akreditasi ini juga salah satu persyaratan untuk mendapatkan kerjasama dengan BPJS. Karena melalui BPJS ada pembiayaan yang berupa kapitasi. Ya. Jadi puskesmas ini ya mudah-mudahan semuanya bisa terakreditasi sampai dengan, karena ada batasnya 31 Desember seluruh Vaskes harus sudah terakreditasi. Karena kalau tidak terakreditasi nantinya BPJS akan memutuskan kerjasama. Nah seperti itu. Jadi sumber pembiayaan dari puskesmas salah satunya adalah kapitasi dari BPJS. Selain dari APBD ataupun dari DAK yang dari Kementerian Kesehatan. Nah mudah-mudahan data-data di puskesmas kami harapkan bisa dianalisa dengan baik dan benar, karena kami juga akan sangat terbantu kalau toh itu akan bisa memberikan solusi-solusi, terutama memang ke depan sepertinya iklim ini tidak akan pernah membaik ya, tidak akan pernah membaik karena memang kita saja disuruh tidak usah pakai plastik, susah kan, tetap pakai plastik. Kalau belanja pakai tas atau enggak Bu, masih tetap kita boleh pakai tas. Ya kalau belanjanya 1-2 enggak masalah. Nah itu contoh-contoh bagaimana kita pun masih ketergantungan dengan yang salah satunya contohnya plastik. Tapi juga kalau misalnya gini, sekarang nggak usah plastik, pakai kertas, kita juga belum siap ya. Kita harus mengakui bahwa untuk yang non plastik itu kita juga belum bisa memproduksi, apalagi dengan harga yang murah. Tetap plastik itu masih paling murah. Jadi ya kalau dulu sempat masih paling murah. Jadi